Oke bosku, hari ini saya akan memberikan tips tutorial untuk membuat sambal belacan itu dari limbah. Maksud saya di sini limbahnya yaitu apabila bosku menggoreng udang ataupun bikin menu masakan udang, itu kulitnya biasanya kan bosku dibuang itu. Nah seperti ini bosku, biasanya kan dibuang. Jadi apabila sudah digoreng udangnya, itu bosku jangan dibuang kulitnya. Jadi kulitnya itu sudah dipisahkan dengan daging udangnya. Daging udangnya bosku bisa manfaatkan untuk makanan untuk keluarga. Jadi yang kulitnya ini jangan dibuang ya bosku. Saya akan ajarkan kepada bosku, ini ada gula merah ya bosku. Kita akan bikin sambal belacan yang bermanfaat dari limbah kulit udang ini. Jadi ini bosku sangat alami, kita sangat higienis, terpercaya. Artinya kita sendiri yang membuat sambal belacan ataupun terasinya bosku. Jadi caranya seperti ini, gula merahnya kita masukkan ya bosku. Kita tes dulu sedikit ya. Seperti ini gula merahnya, kemudian kita ulek ya bosku, kita giling. Kemudian kita masukkan limbah udangnya bosku. Jadi ini dari kulit udang ya, kulit udang yang sudah kita goreng itu bisa kita manfaatkan. Kira seperti ini ya. Ini kita giling halus bosku. Ya ini untuk ibu-ibu yang ini yang biasa suka buang kulit udang, jangan dibuang ibu-ibu ya, jangan, manfaatkan. Ini kan lebih higienis, lebih bagus ya. Jangan dibuang ya bosku. Ini sangat enak, saya udah coba, pokoknya saya udah mengetahui trik ini udah sekitar 2 tahun lewat. Cuman hari ini saya akan berbagi tips ini kepada ibu-ibu ataupun bosku yang suka sambal terasi ataupun sambal belacan. Ini ekstrak bukan ekstrak ya, ini rasa udang gitu lah ya. Oke. Nah, kalau bosku kesusahan untuk menggilingnya, bisa dicampurkan sedikit air karena ini berguna untuk memperlancar proses penggilingannya. Tapi perlu bosku ketahui ya, kita di dalam menggiling kulit udang ini bosku memang betul-betul harus dalam keadaan ini ya, tergiling sempurna ya. Karena kulit udang ini cukup tajam, karena takutnya nanti usus kita nggak bisa mencerna si kulit udang ini. Jadi seratnya harus kita ingatkan dulu. Nah nggak usah sekaligus bosku, sedikit aja dulu ya. Nah itu bosku ya. Jadi nanti bosku kalau beli udang jangan dibuang ya. Ini digoreng, kemudian kulitnya dibuka dulu ya bosku. Ingat ya, ini jangan dibuang, sayang gitu loh. Ini masih bisa dimanfaatkan ya. Kita giling halus bosku, giling halus ya. Boleh bosku sambil giling ini, juga bisa bosku sambil ngopi ya. Ya bos, kan nggak ada salahnya kita sambil ngopi ya kan. Mantap bosku, terasa udang. Kalau bosku mau kopi berbagai varian, terutama varian terasi, ya boleh minum kopi sambil bikin terasi kayak gini ya. Rasanya rasa terasi juga, nggak percaya? Gitu loh. Oke, itu bercanda aja ya. Yang penting tutorialnya ini benar bosku ya. Oke, kita seperti ini ya. Kita giling terus ya. Ini dari kulit udang kita kasih gula merah. Ini salah jadi terasi ataupun sambal untuk bikin sambal belacan ya. Jadi resepnya itu resep sebetulnya ini resep simpanan mertua ya bosku ya. Aku sebetulnya mengetahui trik ini ya dari inilah beberapa mertua yang memberikan resep ini untuk para menantunya, supaya menantunya dia bekerja karena disediakan makannya enak ya bosku. Oke, gimana bosku, paten kan? Nah, seperti ini cara bikin tutorial sambal terasi ataupun sambal belacan ya. Pelan-pelan aja bosku, jangan sekalian digiling ya. Supaya ini bosku, setelah kita menggiling rata, kita harus cepat ya bosku, tapi pastikan tangannya itu dalam keadaan sudah cuci ya bosku, bersih. Artinya
Nah, setelah kita ini bosku, kita cetak menggunakan ini saja, menggunakan sendok bosku, kira-kira seperti ini, kayak bikin bakso bos ya. Oke, kita cetak. Cetaknya simple saja karena ini untuk konsumsi rumah tangga ya bosku ya. Ini kan bukan untuk kita pasarkan. Jadi setelah dicetak kita susun di sini bosku, kira-kira seperti ini ya, seperti adonan kue gitu. Tujuannya adalah untuk kita jemur bosku, kita jemur itu, kita jemur di terik matahari, bertujuan agar kadar airnya turun bosku ya, seperti ini. Kita menjemur ini bosku, kita lakukan pengeringan di bawah sinar matahari. Itu bertujuan agar kadar airnya turun, karena pembusukan pada suatu makanan itu disebabkan oleh kadar air tinggi. Jadi semakin tinggi kadar airnya, itu semakin cepatlah suatu produk makanan itu rusak ataupun terkontaminasi oleh bakteri. Jadi ini nanti setelah kita ini kita bulat-bulatkan di atas piring ini ya bosku, kita akan jemur bos. Ini konsep untuk rumahan saja ya bosku, bagi yang ibu-ibu bosku sekalian yang suka makan sambal belacan tapi takut mengkonsumsi yang ada di pasaran itu apakah betul-betul higienis, karena juga pernah diinformasi di suatu berita itu bahkan sampai timbul ulat dan itu digiling rata. Jadi kan ada yang jorok ya, merasa nggak sangat estetika untuk mengkonsumsinya, jadi kurang gitu ya. Kira-kira seperti ini bosku. Oke, kita sudah ini untuk konsumsi rumah tangga saja ya bosku. Nah, kira-kira seperti ini. Tunggu sebentar. 3. Oke bosku, setelah kita menggiling halus, kita cetak bosku. Ini kadar airnya kita turunkan dulu, artinya kita jemur di bawah terik matahari. Ya, jangan di luar ya bosku ya. Menjemur suatu produk makanan itu terhindar dari abu ataupun asap kontaminasi pabrik ataupun sepeda motor, kendaraan. Nah, itu nggak boleh kita jemur di luar, di halaman. Kita jemurnya cukup di dapur yang ada ruangan terbukanya seperti ini bosku. Karena kalau kita menjemur ini bosku, cukup di terik matahari yang ada di rumah kita, dan pastikan kucing nggak masuk ya bosku, karena ini kucing sangat suka sekali. Ini biarkan kering, setelah kadar airnya turun nanti baru dibulatkan lagi dan disimpan dalam tupperware. Jadi sekarang kalau kita bulatkan nggak bisa karena dia tadi pakai gula merah bosku, dan kemudian kadar airnya masih tinggi, jadi susah untuk membulatkannya. Nanti setelah bahan baku ini kering, itu baru dibulatkan dan disimpan. Oke bosku. Dan untuk ibu-ibu yang suka masak, yang suaminya suka makan sambal belacan ataupun terasi, silahkan beli udangnya digoreng, daging udangnya dimakan, kulitnya ya bisa dimanfaatkan untuk bikin sambal belacan ataupun sambal terasi buatan sendiri, homemade ya, bersih, higienis, terjamin, tidak ada bahan-bahan pengawet bosku. Oke bosku, selamat mencoba tutorial ini, semoga bermanfaat untuk para istri di rumah dan bosnya, bosku semua betah di rumah dan makannya enak, usahanya lancar terus. Oke bosku, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke.